Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Benitasari, NIM 2018-391 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan, yaitu kali ini materi tentang hukum kepailitan. Di dalam mind mapping yang saya buat, hukum kepailitan dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama ada pengertian kepailitan, yang kedua ada penyebab pailit, yang ketiga ada syarat permohonan pengajuan pailit, yang keempat ada pihak yang dapat mengajukan, yang kelima akibat hukum kepailitan, dan yang terakhir yaitu ada perbedaan pailit dan bangkrut. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kepailitan terlebih dahulu. Apa sih kepailitan itu? Kepailitan merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau disebut juga dengan debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau disebut juga dengan kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda, yakni vailit, yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia, terkait kepailitan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab pailit. Pada umumnya, perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik usaha dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Yang kedua, penyebab dari pailit sendiri yaitu kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga dari penyebab pailit yaitu adanya berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Selanjutnya ada syarat permohonan pengajuan pailit. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat-syarat. Yang pertama diantaranya yaitu adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan. Terjadi percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan atau arbiter. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga yang terkait. Selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit. Dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
yakni dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan. Yang kedua dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akibat dari hukum kepailitan, dengan ditetapkannya putusan pernyataan pilot, maka sejak dibacakannya putusan pilot, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot. Namun menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pilot. Di antaranya yaitu benda yang termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Selain itu, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang telah ditentukan oleh hakim pengawas. Yang terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan pilot dan bangkrut. Banyak orang yang berasumsi bahwa pilot dan bangkrut merupakan dua hal yang sama, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Dilihat secara bahasa, menurut KBBI, bangkrut atau gulung tikar adalah kondisi saat menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti operasi. Lazimnya, perbedaan antara keduanya dilihat pada kondisi keuangan perusahaan. Meskipun perusahaan telah dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga, belum tentu memiliki kondisi keuangan yang buruk, sebab dalam banyak kasus perusahaan yang dinyatakan pilot, kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi normal, sedangkan perusahaan yang dinyatakan bangkrut sudah pasti memiliki keadaan keuangan yang tidak sehat, sehingga tidak dapat menjalankan perusahaan. Yang ketiga, meskipun status pilot dapat berujung dengan kebangkrutan, apabila aset perusahaan tersebut tidak cukup dalam membayar kewajiban. Artinya, perusahaan yang ditetapkan pilot tidak lagi mempunyai aset perusahaan dan tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasi. Hal tersebut berujung pada bangkrut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.